Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gandhi Wibowo. Di sini saya ingin mengerjakan atau membuat video tentang materi rangkaian listrik paralel dan seri. Tujuannya untuk perbaikan nilai praktikum fisika lanjutan. Oke, langsung saja kita ke slide-nya. Apa itu rangkaian listrik paralel dan seri? Tujuan pembelajarannya yaitu satu, memahami konsep dasar rangkaian listrik arus pada rangkaian seri dan paralel. 2, menjelaskan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel berdasarkan arus, tegangan, dan hambatan. 3, memahami cara kerja rangkaian listrik seri dan paralel melalui percobaan langsung. 4, mengetahui perbedaan rangkaian seri dan paralel dalam pembagian arus dan tegangan. Langsung saja. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah jenis rangkaian listrik di mana semua komponen listrik disusun secara berurutan dalam satu jalur aliran arus. Pada rangkaian seri, arus listrik hanya memiliki satu jalan untuk mengalir sehingga besar arus yang melewati setiap komponen adalah sama. Jika salah satu komponen terputus atau rusak, maka aliran arus akan terhenti dan seluruh rangkaiannya tidak dapat bekerja. Oke, contohnya seperti gambar yang ada di kiri ini merupakan contoh rangkaian seri yang dimana rangkaian seri itu jalur arusnya satu. Jadi kalau semisal kontaknya ini dimatikan, kedua lampu ini akan mati karena gaya listriknya bergerak satu arus saja. Nih contohnya. Terus ciri-ciri rangkaian seri: satu, komponen listrik disusun berurutan dalam satu jalur rangkaian. 2, arus listrik hanya memiliki satu jalan untuk mengalir. 3, besar arus yang mengalir pada setiap komponen adalah sama. 4, tegangan terbagi pada setiap komponen sesuai besar hambatannya. 5, jika salah satu komponen rusak atau terputus, maka seluruh rangkaian akan mati. Nah, jadi rangkaian seri, jika ada dua bolam lampu di sini, jikalau rangkaian seri itu terputus, jadi kedua bolam akan mati. Jadi rangkaian seri itu begitu karena dia bergerak dengan satu arus saja. Lanjut ke kekurangan rangkaian seri dan kelebihan rangkaian seri. Kekurangan rangkaian seri adalah jika salah satu komponen, misalnya lampu, mengalami kerusakan atau terputus, maka seluruh rangkaian akan mati karena arus listrik tidak dapat mengalir. Tegangan sumber akan terbagi ke setiap komponen, sehingga semakin banyak komponen yang dipasang, tegangan pada masing-masing komponen menjadi semakin kecil. Akibatnya, daya yang diterima setiap beban juga berkurang. Misalnya lampu menjadi lebih redup. Selain itu, rangkaian seri juga kurang fleksibel karena tidak memungkinkan pengaturan atau pengoperasiannya komponen secara terpisah. Adapun kelebihan dari rangkaian seri yaitu satu, komponen listrik disusun berurutan dalam satu jalur rangkaian. Arus listrik hanya memiliki satu jalan untuk mengalir. Besar arus yang mengalir pada setiap komponen adalah sama. Tegangan terbagi pada setiap komponen sesuai besar hambatannya. Jika salah satu komponen rusak atau terputus, maka seluruh rangkaian akan mati. Jadi, jika di sini rusak atau terputus, maka seluruh rangkaian akan rusak dan mati. Kita lanjut rangkaian seri di kehidupan sehari-hari. Contohnya satu, lampu hias atau lampu Natal. 2, senter dengan banyak baterai. 3, bel listrik sederhana. 4, alat peraga pendidikan. Contohnya seperti yang kita gunakan yaitu di lab ada papan hambatan dan juga rangkaian seri yang kita susun begitu. Rangkaian listrik ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, arus listrik sama di setiap komponen tetapi tegangan berbeda, sedangkan rangkaian paralel, tegangan sama di setiap cabang tetapi arusnya berbeda. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah susunan rangkaian listrik di mana komponen-komponennya dipasang secara berdampingan sehingga setiap komponen memiliki jalur arus sendiri yang terpisah langsung dari sumber listrik. Artinya, arus listrik dapat mengalir melalui lebih dari satu jalur sekaligus, dan jika salah satu komponen putus atau mati, komponen lainnya tetap dapat bekerja karena jalur arusnya tidak terganggu. Nah, jadi contohnya seperti yang ada di gambar. Jika sebelumnya rangkaian seri itu arusnya satu aja, jika terpasang dua buah bolam lampu, semisal satu,
rangkaian arus seri semisal dimatikan mati keduanya, sedangkan rangkaian paralel jika dipasang dua bolam lampu itu satu tidak, misal saklar satu dimatikan, saklar satu masih bisa menyala. Jadi begitu. Jadi untuk rangkaian paralel itu dia bercabang, sedangkan seri arah jalurnya satu. Terus ciri-ciri rangkaian paralel: satu, setiap komponen memiliki jalur arus sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Setiap komponen memiliki jalur arusnya sendiri-sendiri. Ini contohnya. Yang kedua, tegangan pada setiap komponen sama. Yang ketiga, arus total adalah jumlah arus tiap cabang. Yang keempat, jika satu komponen putus, yang lainnya tetap menyala. Nah, jika komponen yang A terputus, yang B tetap menyala karena dia memiliki jalurnya sendiri-sendiri. Yang kelima, hambatan total lebih kecil dari hambatan terkecilnya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki kelebihan utama, yaitu setiap komponen mendapatkan tegangan yang sama dengan sumber, sehingga beban seperti lampu atau alat listrik dapat bekerja secara optimal tanpa saling mempengaruhi. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel, susunannya lebih kompleks dibandingkan rangkaian seri, sehingga membutuhkan lebih banyak kabel dan peralatan untuk merangkai. Selain itu, arus total pada rangkaian paralel lebih besar karena terbagi ke setiap cabang, sehingga jika tidak diperhitungkan dengan benar, dapat menyebabkan beban pada sumber listrik menjadi tinggi dan dapat menyebabkan konsleting pada listrik. Adapun rangkaian paralel di kehidupan sehari-hari: satu, instalasi listrik rumah. Nah, jadi instalasi listrik rumah biasanya kita temui di rumah kita, seperti lampu kamar, berbeda alirannya dengan lampu teras, seperti itu. Stop kontak. Yang ketiga, lampu jalan atau lampu hias. Yang keempat, peralatan elektronik. Yang kelima, sistem penerangan pada gedung atau fasilitas umum. Nah, jadi kenapa pada gedung dan fasilitas umum menggunakan rangkaian paralel? Karena jika menggunakan rangkaian seri, jikalau satu stop kontak itu dimatikan, maka akan mati semuanya, seluruh penerangannya. Sedangkan paralel itu tidak, karena dia memiliki jalurnya masing-masing gitu. Adapun kesimpulannya, praktikum rangkaian seri dan paralel menunjukkan perbedaan karakteristik kedua jenis rangkaian listrik. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir di setiap komponen sama, tegangan terbagi menjadi hambatan masing-masing, dan hambatan total merupakan jumlah seluruh hambatan, sehingga jika satu komponen terputus, seluruh rangkaian mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, tegangan di setiap cabang sama, arus terbagi sesuai hambatan cabang, dan hambatan total lebih kecil, sehingga jika satu komponen putus, komponen lain tetap bekerja. Oke. Oke, sekian video presentasi saya atau video pembuatan materi praktikum fisika lanjutan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.